Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang ta marbutah dan ha domir. Bentuknya sama, yakni apabila dia berdiri sendiri, maka dia seperti angka 5 Arab. Tetapi kalau dia bersambung, maka dia seperti bendera. Ya, seperti yang sudah lazim seperti ini. Bedanya ta marbutah dengan ha domir ini adalah ta marbutah itu ada titik dua seperti huruf ta. Jadi ada titik dua di atas seperti huruf ta. Sedangkan ha domir itu tidak ada yang seperti itu. Ta marbutah ini menunjukkan mu'annas. Nah, mu'annas ini adalah kata-kata yang menunjukkan perempuan. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi waqi'ah ada ta marbutah di akhirnya. Yang ada seperti bendera, kemudian ada ta di atasnya. Ta yang seperti ini disebut juga ta marbutah yang menunjukkan dia mu'annas. Fiha sururum marfu'ah. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Itu jika ta marbutahnya kita wakafkan atau berhenti membacanya. Tetapi apabila kita lanjutkan bacaannya, maka ta-nya menjadi hidup. Jadi dibaca seperti ta yang biasa. Ini berbedanya ta biasa dengan ta marbutah. Contohnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita baca bukan ummah lagi. Ya, kalau tadi berhenti khaira ummah. Tetapi kalau diteruskan ummatin ukhrijat linnas, tidak dibaca ummah ukhrijat linnas, tapi ummatin. Jadi tetap dibaca ta seperti biasa. Selanjutnya ha domir. Ha domir ini seperti tadi diterangkan sama bentuknya dengan ta marbutah tetapi tidak ada titik dua di atas. Nah, ha domir ini menunjukkan kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Artinya dia laki-laki. Kalau disebut laki-laki berarti dia muzakkar. Berbeda dengan ta marbutah yang menunjukkan mu'annas atau jenis perempuan. Kalau ha domir ini justru menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Dia laki-laki. Arahnya ke situ walaupun bisa jadi sebuah benda. Tapi pada umumnya disebut dengan muzakkar, tanda muzakkar. Itu kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Kita ambil contoh untuk menjadikan dia bacaan yang lebih konkret. Wa naza'a yadah. Wa naza'a yadah. Contoh lainnya, summa amatahu fa'aqbarah.
Thumma amatahu fa'aqbarah. Kita perhatikan di sini ada dua bentuk dari hak dhamir. Ada amatahu, kemudian ada fa'akbarahu. Nah, kita lihat di sana amatahu. Amatahu ini hu-nya panjangnya 2 harokat. Nah, pada sebagian mushaf itu ada tanda khususnya. Jadi ada seperti baris depan atau dhammah yang seperti angka 6 ya. Dia dhammah terbalik. Kalau dhammah yang biasa bentuknya seperti angka 9. Tapi kalau yang terbalik maka dia seperti angka 6. Nah, kalau yang 9 bacanya pendek. Tetapi kalau yang angka 6 bacanya panjang. 2 harokat bacanya. Begitu juga ada kadang-kadang kalau di bawah baris kasroh, kalau dia seperti biasa miring, maka dibaca 1 harokat pendek. Tetapi kalau dia berbentuk garis lurus seperti alif di bawah H itu, maka dibaca 2 harokat panjangnya. Cuma tidak semua mushaf yang seperti itu. Kadang-kadang ada mushaf yang huruf dhammahnya seperti biasa, tetapi tetap dibaca 2 harokat. Atau baris kasrohnya seperti biasa, tetapi ada tambahan seperti huruf ya. Nah, itu ada sebagian mushaf. Dan sebagian mushaf yang lain, dia seperti yang disebutkan tadi, ada seperti baris kasrohnya seperti lurus ya, garis lurus vertikal. Sahabat Al-Quran, kita ambil contoh yang tadi untuk membandingkan antara yang wasol dan yang wakaf. Thumma amatahu fa'aqbarah. Amatahu itu adalah yang wasol. Maka dibaca panjang dia. Amatahu. Hu-nya 2 harakat. Sementara fa'akbarah dibaca sukun. Jadi dihentikan di sana. Amatahu agak panjang, kemudian fa'akbarah berhenti sukun. Summa amatahu fa'akbarah, begitu. Nah, ada lagi yang lebih panjang ketika dia wasol. Misalnya alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Nah, ma'ahu itu panjang 4 sampai 5 harakat atau 4 sampai 5 ketukan. Karena apa? Karena menyambung dengan hamzah. Ya, hamzah. Jadi hu-nya dibaca lebih panjang, 4 sampai 5 harakat. Sementara kalau berhenti, maka sama seperti tadi, disukunkan membacanya. Alladzi unzila ma'ah berhenti di situ. Atau contoh yang lainnya, wa waladuhu illa khasara. Tapi kalau kita mau berhenti, wa waladuh berhenti situ. Tapi kalau disambungkan, wa waladuhu illa khasara. Dan tandanya yang jelas adalah ada bendera, ya, seperti bendera yang berkibar di atas hu-nya itu, dan itu menandakan dia lebih panjang
Dibaca boleh 4 atau 5 harakat. Kita ambil contoh yang lain. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Nah, di sini rabbihi itu dibaca 2 harakat. Tapi kita lihat mushafnya ya, ada sebagian yang ada menggunakan ya, kalau mushaf Madinah seperti itu. Tapi kalau mushaf-mushaf Indonesia atau mushaf yang lain, itu kadang-kadang ada hi-nya itu garis lurus. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita hentikan mir rabbih, maka dia dibaca sukun. Fatalaqqa Adamu mir rabbih. Begitu, dibaca rabbih. Sahabat Al-Quran, hak dhamir yang panjang ini disebut juga dengan mad silah namanya. Nah, sedangkan yang dibaca pendek itu yang bukan mad silah. Jadi ada hak dhamir itu yang menjadi mad, dia mad silah, tapi ada juga yang tidak. Dan itu sangat tergantung pada harakat huruf yang ada setelah dan sebelum hak dhamir itu. Nah, kalau kita perhatikan dari berbagai contoh yang sudah kita sebutkan, ada yang sebelumnya sukun dan ada yang setelahnya sukun, ada yang tidak. Nah, kalau dalam hal ini maka hak dhamir yang bukan mad silah itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada huruf sukun sebelum hak dhamir dan setelahnya huruf yang berharokat. Nah, ini yang pertama dari yang bukan mad silah. Contohnya adalah fihi zulumat. Jadi di sini pada fihi zulumat sebelum hi itu ada ya yang sukun. Setelahnya dha itu berharakat dhammah. Nah, yang sukun, ya yang sukun itu menyebabkan hi-nya menjadi dibaca pendek. Jadi tidak boleh dibaca fihi zulumat, itu keliru. Yang benar fihi zulumat, cepat dia. Maka semua fihi itu bisa dikatakan dibaca ringkas atau 1 harokat saja. Begitu juga contoh lainnya, minhu min Qur'an. Minhu min Qur'an. Ada nun mati sebelum hu dan setelahnya huruf hidup, huruf berharakat, yakni min Qur'an. Yang dihitung adalah nun sukun itu. Jadi sebelum hu itu ada nun sukun, maka menyebabkan hak dhamirnya hu itu dibaca pendek. Ada atau tidak ada baris seperti angka 6 atau dhammah terbalik, tapi kita sudah tahu bahwa hu-nya itu adalah hu yang dibaca pendek. Selanjutnya, yang kedua, ada huruf berharakat sebelum hak dhamir dan setelahnya huruf sukun. Jadi sebelum hak dhamir itu berharakat, tetapi setelahnya huruf sukun. Jadi ini otomatis ya. Karena hu-nya langsung bertemu huruf sukun, otomatis dia tidak sempat panjang gitu. Contohnya walahul kibriya, lahu, la-nya berharakat, kemudian hu, kemudian ada alif lam. Ya, otomatis hu-nya langsung bertemu alif lam yang sukun dan otomatis tidak bisa dipanjangkan hu-nya. Berikutnya yang ketiga, keadaannya adalah ada huruf sukun sebelum dan sesudah hak dhamir, atau ada sukun sebelumnya dan setelahnya itu ada huruf bertasydid. Bertasydid itu otomatis ada
sukunnya, kemudian ada sukun kemudian ditambah dengan huruf hidup ya, karena dia double di sana. Jadi makanya dia menjadi tidak bisa dibaca sebagai matsilah, tidak dipanjangkan bacaannya, melainkan dipendekkan. Contohnya ya'lamhullah, ya'lamhullah. Jadi mimnya sukun, kemudian ada hu, kemudian ada kata Allah, lafaz jalalah. Maka hu-nya itu tidak bisa dibaca sebagai matsilah atau hu yang dipanjangkan, itu otomatis ya. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.